Laga penting di bulan suci. Doa untuk timnas Indonesia hadapi Australia. Alex Pastur sampai kaget. Suporter Garuda ada di mana-mana dengan jumlah besar. Jesus jadi incaran utama Inter Milan. Pemandu bakat sampai pantau selama 1 bulan. Pertandingan krusial antara Australia dan timnas Indonesia akan digelar pada Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025, di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia. Laga ini menjadi momen penentuan bagi skuad Garuda dalam perjalanan mereka di grup C. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyadari betapa pentingnya laga ini bagi masa depan timnas. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan doa dan dukungan penuh bagi perjuangan anak-anak bangsa. Pertandingan penting untuk timnas Indonesia digelar hari ini. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk perjuangan timnas Indonesia menghadapi Australia sore ini, ujar Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Kemenangan atas Australia akan membawa Garuda naik ke posisi 2 dan semakin mendekatkan diri ke babak selanjutnya. Namun, kekalahan bisa membuat Indonesia terpuruk ke dasar klasemen, mengingat China memiliki jumlah poin yang sama. Momentum Ramadan. Doa untuk kemenangan Garuda. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, di mana doa-doa orang yang berpuasa memiliki keistimewaan dan dikabulkan oleh Allah. Momen ini menjadi kesempatan emas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, mengirimkan doa terbaik bagi timnas Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa agar perjuangan anak-anak bangsa di lapangan diberi kemudahan, kekuatan, dan kemenangan. Semoga timnas Indonesia mampu memberikan yang terbaik, berjuang dengan sepenuh hati, dan membawa kebanggaan bagi tanah air. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga menegaskan bahwa skuad Garuda datang dengan semangat tinggi dan optimisme penuh menghadapi laga ini. Kami menantikan pertandingan ini. Kami datang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Seperti yang sudah dikatakan Jay, kami siap berjuang untuk negara kami dan mendapatkan hasil yang baik, kata Kluivert. Kini, perjuangan timnas Indonesia bukan hanya ada di kaki para pemain, tetapi juga di doa-doa seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan laga ini sebagai momentum persatuan dan dukungan penuh untuk Garuda. Bismillah, untuk Garuda mendunia. Tulis di komentar doa apa yang kalian baca agar yang lain bisa ikut membaca doa yang sama. Satu persatu, para pemain Indonesia akhirnya menginjakkan kaki di bumi Australia. Mereka cukup dibuat kagum dengan sambutan luar biasa yang dilakukan oleh sejumlah fans Indonesia yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Salah satu yang cukup terkejut adalah asisten pelatih Indonesia, Alex Pastur. Baginya, ini adalah momen pertama kali dalam hidupnya mendapatkan sambutan gila dari fans sendiri. Menariknya lagi, sebagai tamu, fans Indonesia datang dengan unggah-ungguh, tetap menjaga sopan santun dan rendah hati. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang sudah mulai akrab dengan fans dari negeri kanguru tersebut. Melihat situasi ini, Indonesia bakal mendapatkan keuntungan ekstra, mulai dari pemain yang makin percaya diri, hingga dukungan luar biasa dari fans mereka. Hal itulah yang membuat legenda Australia, Tim Cahill, memperingatkan Tony Popovic untuk selalu waspada terhadap Indonesia. Jauh sebelum ini, kita mungkin hanya melihat timnas Indonesia bersaing di level ASEAN. Itu pun masih kembang kempis saat melawan tim-tim seperti Vietnam atau Thailand. Akan tetapi, dengan masuknya banyak pemain keturunan berkualitas, Garuda kini optimis untuk menantang tim-tim besar Asia. Tidak hanya itu, Indonesia juga optimis bisa lolos ke Piala Dunia. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia kini banyak mendapatkan sorotan. Bahkan, ketika menjalani pertandingan di round 3 ini, ada sekitar 140 negara yang menyiarkan langsung. Sesuatu yang juga membuat pelatih Australia, Tony Popovic, terkejut. Tak menutup kemungkinan,
Jumlah itu akan bertambah banyak ketika timnya menjamu Indonesia. Hal itu lantaran laga versus Australia akan menjadi debut bagi jajaran pelatih baru serta beberapa pemain baru seperti Ole Romeni, Dean James, Joy Pelupesi, atau Emil Audero, seandainya ia yang dipilih. Melihat era baru sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, sejumlah fans Indonesia semakin tertarik dan bersemangat untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Bahkan, ketika bermain away di Australia pada tanggal 20 Maret mendatang, sejumlah fans Indonesia sudah lebih dulu berada di sana. Saat para punggawa Garuda tiba di bandara, mereka langsung disambut bak pahlawan yang akan berangkat ke medan perang. Menariknya, sambutan luar biasa ini menjadi momen yang tak terlupakan bagi jajaran pelatih baru Indonesia. Ini adalah pengalaman yang jarang mereka temui ketika menangani klub-klub di Eropa, khususnya bagi Alex Pastoor, yang terlihat takjub dan terus tersenyum saat menerima sambutan hangat dari fans Garuda. Sementara itu, fans Indonesia sendiri sudah tiba jauh-jauh hari sebelum para pemain sampai di Australia. Bahkan, mereka sempat mengecek kondisi stadion yang akan digunakan timnas bertanding secara langsung. Menariknya, mereka juga menyaksikan pertandingan Liga Australia pekan terakhir sebelum matchday antara Sydney FC vs Wellington Phoenix, seperti yang diunggah oleh akun Instagram @pov.hermanto. Yang unik, supporter asal Indonesia ini tak hanya sekadar mengecek stadion yang megah atau melihat kondisi rumput yang sedikit berantakan pasca pertandingan, hal yang wajar. Mereka juga sempat berinteraksi dengan fans lokal di luar stadion. Saat ingin pulang, mereka ditanya mengenai prediksi jelang matchday. Fans Australia pun menanggapinya dengan santai. Mereka yakin bahwa tim kesayangan mereka akan menang dan mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Melihat kedekatan antara fans Indonesia dan Australia, sejumlah fans Garuda berencana membuat koreografi di dalam stadion serta menyanyikan chants sepanjang pertandingan. Ini jelas akan membuat laga semakin hidup dan semakin menarik untuk dinantikan. Kehadiran lebih dari 5.000 fans Garuda di Sydney Stadium tentu akan semakin meningkatkan semangat para pemain. Media Australia panik soal perkembangan timnas Indonesia. Usai Popovic mengumumkan skuad yang akan bermain melawan Indonesia, hal ini langsung mendapatkan respons dari salah satu media di sana, yakni Sydney Morning Herald. Media tersebut menyebut bahwa pemilihan pemain akan sangat krusial bagi kedua tim. Ironisnya, pelatih timnas Australia, Tony Popovic, sering membuat blunder dalam pemanggilan pemain. Kondisinya semakin pelik karena timnas Australia sedang dilanda badai cedera. Pemilihan pemain akan sangat menentukan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu dari 48 peserta. Australia wajib menyapu bersih 6 poin yang tersedia bulan ini, yakni saat bertemu timnas Indonesia dan China. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovic membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah, ungkap Sydney Morning Herald dalam artikelnya. Di sisi lain, melihat keseriusan PSSI dalam menyiapkan tim, legenda timnas Australia, Tim Cahill, meminta semua elemen tim Kanguru untuk waspada penuh. Selain Jepang dan Arab Saudi, Indonesia juga dinilai punya potensi besar untuk menyulitkan Australia. Cahill pun mengingatkan bahwa tim yang akan dihadapi Australia sekarang sudah jauh berbeda dan berkembang pesat dibanding saat mereka menang 4-0 atas Indonesia di Piala Asia. Alasannya pun masuk akal. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Cahill menilai progres sepak bola Indonesia luar biasa. Kini, dengan kehadiran pemain keturunan baru dari Eropa serta sederet pelatih dari Belanda, Cahill melihat ini sebagai langkah yang sangat baik. Selain itu, Indonesia juga memiliki generasi berbakat di tim kelompok umur. Belum lagi soal liga dan beberapa klub di Indonesia yang kini dianggap lebih tertata dibanding era sebelumnya. JIZ tengah bersiap menghadapi Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney. Namun, di tengah persiapan tersebut, kabar mengejutkan datang dari jurnalis ternama, Nicolo Sira. Lewat akun Twitter pribadinya,
Sira mengungkapkan bahwa bek andalan timnas Indonesia itu sedang dipantau oleh sejumlah klub elit Serie A Italia. Terbaru, Inter Milan dikabarkan menunjukkan ketertarikan serius terhadap pemain Venezia FC tersebut. Menurut laporan Sira, Inter Milan bahkan telah mengirimkan pemandu bakatnya untuk menyaksikan langsung performa JIZS. Pemantauan itu dilakukan saat Venezia bertandang ke markas Atalanta di Gewiss Stadium pada tanggal 1 Maret tahun 2025 dalam lanjutan Serie A. Dalam laga tersebut, JIZS tampil luar biasa, menjaga lini pertahanan timnya tetap kokoh dan membuat Atalanta gagal mencetak gol. Sayangnya, pertandingan itu berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Tak hanya Inter Milan, 3 klub besar Italia lainnya juga dikabarkan memantau bek berusia 24 tahun itu. Atalanta, Napoli, dan AC Milan disebut telah mengikuti perkembangan Izes selama sebulan terakhir. Performa JIZS bersama Venezia memang semakin mengkilap. Dalam 4 pertandingan terakhir, ia selalu tampil penuh dan sukses membantu timnya mencatatkan 3 clean sheet. Venezia hanya kebobolan 1 gol dalam periode tersebut, yakni saat ditahan imbang Como 1-1 pada tanggal 8 Maret tahun 2025. Meski tampil solid di lini belakang, Venezia masih kesulitan meraih kemenangan. 4 pertandingan terakhir mereka hanya berakhir dengan hasil imbang, membuat I Lagunari masih tertahan di zona degradasi Serie A. Akankah JIZS segera berlabuh ke klub besar Italia musim depan? Kita tunggu kabar selanjutnya.